Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan video kelima dari seri belajar data deret waktu atau time series data dengan Google Spreadsheet. Pada sesi kali ini kita akan mengenal teknik peramalan dasar lain untuk data deret waktu yaitu Simple Exponential Smoothing Forecasting. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oke teman-teman, dataset untuk sesi ini juga sudah kami siapkan, dan link untuk mengaksesnya pun sudah kami sertakan pada deskripsi video. Jadi kalian bisa copy atau duplikat datasetnya ke dalam Google Drive milik kalian. Pada video pertama dari seri pembelajaran ini, kami juga sudah pernah demokan cara untuk melakukan copy atau duplikasi data. Dataset dalam sesi ini juga merupakan pengembangan dari dataset sebelumnya. Maka bagi kalian yang belum mempelajari sesi sebelumnya, ada baiknya untuk mempelajari sesi sebelumnya terlebih dahulu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nah, ini dia datasetnya. Di sini terdapat dua kolom utama ya teman-teman, yaitu kolom month dan kolom sales. Kolom month ini berperan sebagai time index atau indeks waktu dengan interval monthly atau bulanan. Sedangkan kolom sales berisi pencatatan angka penjualan di tiap bulan. Di sini juga terdapat kolom forecast yang masih kosong dan akan kita gunakan untuk menampung nilai ramalan. Dataset ini juga sudah dilengkapi dengan 3 kolom terkait pengukuran performa, yaitu error, absolute error, dan juga square error. Di mana ketiga kolom ini juga kita adopsi dari sesi sebelumnya. Ya makanya, kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini sudah ada formulanya nih. Nah, seperti ini ya. Contohnya ini nih. Error ini kan berarti untuk sel yang ini ya, formulanya itu B3 diselisihkan dengan C3. Ya, B3-nya sudah ada nilainya, tetapi C3-nya masih kosong. Dan nanti kita akan terapkan teknik forecasting ya untuk mengisi kolom ini. Nanti setelah kolom ini terisi, maka kita bisa mendapatkan nilai errornya. Lalu di sini juga sudah terdapat formula ya untuk melakukan kalkulasi MAE ya. Ini formulanya, MSE, dan juga RMSE. Dan ketiganya juga sudah pernah kami bahas pada beberapa sesi pembelajaran sebelumnya. Lalu, seperti bisa kita lihat di sini, dataset ini sudah dilengkapi dengan visualisasi data yang juga kita adopsi dari sesi pembelajaran sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki topik utama pada sesi kali ini, yaitu peramalan data deret waktu. Dan untuk sesi kali ini, kita akan mempelajari salah satu teknik forecasting dasar lain, yaitu Simple Exponential Smoothing. Teknik ini merupakan pengembangan dari Simple Moving Average yang pernah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Nah ya, pada sesi sebelumnya kita mempelajari ini nih, Simple Moving Average. Dan untuk sesi kali ini kita akan mempelajari Simple Exponential Smoothing Forecast ya. Teknik ini merupakan pengembangan dari teknik yang kita pelajari di sesi sebelumnya. Nah, yang berbeda dari Simple Moving Average adalah di sini kita menerapkan pembobotan yang direpresentasikan sebagai smoothing parameter. Dan secara matematis, Simple Exponential Smoothing itu bisa diformulasikan dengan notasi seperti ini, teman-teman. Notasinya adalah y hat t sama dengan alpha dikalikan nilai dari y t-1, dan nilai ini akan dijumlahkan dengan hasil perkalian antara 1 minus alpha dikalikan dengan y hat t-1. Dan seperti kita pelajari dari beberapa sesi sebelumnya, sewaktu kita dealing dengan kasus forecasting, maka nilai y hat ini merepresentasikan nilai peramalan. Jadi di sini y hat t ini merupakan nilai peramalan untuk titik waktu atau time point t. Nah, demikian juga yang ini nih. Kalau yang ini kan y hat t-1. Artinya ini merupakan nilai peramalan untuk titik poin t-1 atau titik poin sebelumnya. Kasusnya sedikit berbeda ya kalau representasinya dengan y. Contohnya ini nih. Y t-1 ini merepresentasikan nilai pencatatan atau nilai observasi sebenarnya pada T-1 ya, atau pada titik poin sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini,
kalkulasi pada teknik simple exponential smoothing ini mengandalkan dua komponen nilai utama, yaitu nilai observasi atau perekaman sebelumnya, yang secara matematis dinotasikan sebagai YT-1, lalu komponen nilai kedua adalah nilai peramalan sebelumnya, yang dinotasikan sebagai Y hat T-1. Selanjutnya kita akan bahas variabel alpha. Alpha di sini merepresentasikan smoothing parameter, dan ini berperan sebagai bobot atau weight untuk nilai observasi sebelumnya. Makanya di sini alfanya dikalikan dengan YT-1. Alpha memiliki jangkauan nilai antara 0 sampai 1. Artinya, nilai terkecil untuk alpha adalah 0, dan nilai terbesarnya adalah 1. Lalu bobot untuk nilai ramalan sebelumnya akan mengacu pada nilai 1 minus alpha. Oleh karenanya di sini bisa nampak ya, nilai peramalan sebelumnya dikalikan dengan 1 minus alpha. Nah, dengan demikian, ketika nilai alfanya kita set sebagai 0,6 ya, seperti ini, berarti kita memberikan bobot 60% untuk nilai observasi sebelumnya, dan 40% untuk nilai peramalan sebelumnya. Oh ya teman-teman, nilai alfa ini sifatnya arbitrary variable, dan bisa kita tweaking sesuai dengan kebutuhan. Untuk lebih jelasnya, berikut akan kami demokan proses kalkulasinya dengan menggunakan Google Spreadsheet. Nah, berdasarkan formula tadi, sebenarnya kita tahu ya bahwa untuk melakukan forecasting, kita butuh nilai forecasting sebelumnya. Nah, di sini sebagian dari kalian mungkin ada yang bertanya-tanya nih. Untuk kasus ini kan kita nggak punya nilai forecasting sebelumnya ya. Terus bagaimana untuk membuat atau menghasilkan nilai forecasting pertama? Nah, untuk kasus ini, maka kita membutuhkan yang namanya seed, ya, atau nilai ramalan pertama. Nah, nilai ramalan pertama ini biasanya akan mengacu pada nilai observasi yang paling pertama. Nah, untuk ini berarti nilai seed-nya adalah, kita ambil aja dari sel yang ada di sini. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya, untuk time index yang kedua, ya, barulah kita bisa menerapkan formula dari simple exponential smoothing-nya. Oke, di sini berarti sama dengan, ya, alfanya ini ya, 0,6 ya, di sel yang ini. Nilai alfa ini akan kita kalikan dengan nilai observasi sebelumnya, yang ini. Lalu akan kita jumlahkan dengan hasil perkalian 1 minus alfa ya. Kita kasih dalam kurung, 1 diminus dengan nilai alfa yang ini, tutup kurung, dan nilainya kita kalikan dengan nilai forecasting sebelumnya, yang ini. Kalau sudah, kita bisa enter. Oke, nilainya tentunya sama ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang nilai sebelumnya dan nilai forecast sebelumnya itu nilai yang sama. Jadi karena keduanya nilainya sama, maka akan menghasilkan nilai forecasting yang sama juga. Oke, selanjutnya sebelum kita terapkan untuk keseluruhan data yang lain, di sini ada yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Yaitu nilai alfanya ini kan tetap ya, 0,6 di sini. Untuk keseluruhan dataset kita. Artinya di sini kita perlu kunci nih nilai alfanya. Nah, nilai alfa itu kan berarti ada di sel, untuk kasus kita di sini ya, I19. Berarti I19 yang ini kita kunci ya, dengan menekan tombol F4. Demikian juga I19 yang ada di sini nih. Kita kunci dengan menekan tombol F4. Kalau sudah, baru kita enter. Nah, selanjutnya baru nih kita terapkan ya ke data-data yang lain. Di sini kita double klik aja nih. Nah, ini dia ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya, nilai alfanya tetap ya mengarah ke I19. Nah, ini dia ya. Kita coba scroll down di sini. Oke, dan di sini kita bisa expand ya. Oke, kita coba lakukan out of sample forecast. Nah, ini dia. Oke. Dan kalau kita klik ya formulanya, masih masuk akal ya. Karena di sini ya, untuk Januari 2022, kita masih memiliki nilai pengukuran sebelumnya dan juga nilai forecast sebelumnya. Nah, di sini kalau kita mau expand lagi ya ke sini, kita cek formulanya. Nah, ini problematik nih teman-teman. Kenapa? Karena kita punya nilai forecast sebelumnya, tetapi kita tidak memiliki nilai pengukuran sebelumnya. Nah, lalu gimana nih untuk kasus seperti ini? Untuk kasus seperti ini berarti, kita hapus dulu ya. Kita bisa adopsi nilai
forecast sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Lalu kita coba kunci aja dengan F4. Baru kita terapkan ke keseluruhan data yang lain. Oke. Oke, kita coba scroll up dulu ya. Nah, bisa nampak di sini ya, untuk garis yang berwarna biru, ini merepresentasikan nilai sales ya, atau nilai pengukuran sebenarnya. Sedangkan garis berwarna merah, ini merepresentasikan nilai forecast atau nilai ramalannya berdasarkan teknik simple exponential smoothing. Selanjutnya kita akan bandingkan performa dari simple exponential smoothing forecasting ini dengan beberapa teknik peramalan yang kita pelajari sebelumnya, yaitu average forecasting, naive forecasting, dan juga simple moving average forecasting. Di sini kita akan menggunakan nilai MAE, MSE, dan RMSE sebagai metrik pembanding. Penjelasan detail mengenai ketiga metrik ini juga sudah pernah kami bahas pada beberapa sesi pembelajaran sebelumnya. Oke, di sini kita coba amati nilai apa ya? Nilai MAE dulu ya. Di sini nilai MAE-nya 1364 ya. Kita bandingkan dengan simple moving average nih. Wow, ternyata lebih kecil ya. Berarti untuk kasus ini, simple moving average lebih baik nih ya. Dengan kondisi parameter alfanya 0,6. Lalu kita bandingkan dengan naive forecast ya. Ini 1364. Naive forecast lebih tinggi nih ya. Berarti untuk kasus ini simple exponential smoothing justru lebih bagus ya bila dibandingkan dengan naive forecast. Oke, berikutnya kita bandingkan dengan yang average forecast nih. Ini 1364. Average forecast-nya adalah 1158. Wow, ini masih lebih kecil ya. Berarti untuk kasus ini average forecast lebih baik bila dibandingkan dengan simple exponential smoothing. Nah, selanjutnya kita coba bandingkan dengan RMSE ya. Kita lihat ya. Ini kita bandingkan dengan yang ini. Ini juga masih lebih kecil ya. Ini lebih besar nih. Ya berarti average forecast lebih baik. Tapi kalau kita bandingkan dengan simple moving average, oke, ini 1577 ya. 1574. Nah, ini lebih baik ya. Lebih baik nih. Kalau kita bandingkan dengan naive forecast ya, ini 1574. Naive forecast 1816 ya. Simple exponential smoothing masih lebih baik. Nah, yang perlu kami tekankan di sini adalah hasil pembandingan performa ini sifatnya spesifik untuk dataset ini dan juga untuk parameter ini. Karena untuk dataset yang berbeda, hasilnya bisa saja berbeda. Jadi di sini kita jangan terlalu cepat mengeneralisir performa dari suatu teknik forecasting. Yang ingin kami tekankan di sini adalah kita bisa menggunakan MAE, MSE, dan RMSE sebagai alat ukur atau metrik untuk membandingkan performa dari beberapa teknik peramalan yang diterapkan pada suatu dataset yang sama. Oh ya teman-teman, di sini kita juga bisa melakukan tweaking untuk nilai alfanya. Sebagai contoh ya, sekarang ini kan nilai alfanya 0,6 nih teman-teman. Kita akan ubah nilai alfanya menjadi 0,7. Kita lihat ya, 0,7. Enter. Maka secara otomatis hasil kalkulasi peramalannya juga akan berubah. Dan ini tentunya juga akan berdampak pada performa peramalan dari simple exponential smoothing. Nah, pertanyaannya adalah setelah nilai alfanya kita ubah menjadi 0,7, apakah performanya menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Nah, itu tadi penjelasan sederhana terkait simple exponential smoothing forecasting, salah satu teknik forecasting dasar pada data deret waktu. Pemahaman mengenai topik pembahasan dalam sesi ini sangatlah dibutuhkan untuk mempelajari topik-topik bahasan time series data selanjutnya. Oleh karenanya, bila mana ada pertanyaan terkait materi ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar video. Kami akan upayakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Dan bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini, teman-teman bisa memberikan like sebagai feedback sederhana kepada kami. Akhir kata, kami mau tutup sesi pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi pada sesi pembelajaran selanjutnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.